Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rayhania Kansaliski dengan NIM 15022043555 dari KM 4402 jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University. Terdapat 11 skill literasi digital yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah play atau bermain. Secara dasar, arti kata bermain adalah melakukan suatu kegiatan untuk hal bersenang-senang. Namun, tujuan dari bersenang-senang ini adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Contoh dari play sendiri adalah ketika saya sedang scroll FYP yang ada di platform TikTok. Banyak informasi yang bisa saya dapatkan di sana sehingga selain mendapatkan kesenangan, pengetahuan yang saya miliki pun ikut bertambah. Selanjutnya adalah simulasi. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang pemeragaan atau penggambaran sebuah sistem atau sebuah proses dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan aslinya. Contoh dari simulasi atau simulation ada pada permainan Harvest Moon. Permainan ini membawa kita seperti pada dunia nyata karena di sini terdapat kehidupan seorang petani yang memiliki kebun, ternak, berinteraksi dengan tetangga dan memiliki keluarga. Yang ketiga adalah pertunjukan. Pertunjukan di sini adalah memberikan penampilan atau aksi melalui wadah yang telah disediakan di media digital. Salah satu contoh dari performance atau pertunjukan adalah banyak masyarakat yang mengikuti style kekoreaan karena maraknya penonton drama Korea. Selanjutnya adalah appropriation, yang mana skill ini memiliki arti plagiarisme yang sah. Akan tetapi, plagiarisme yang dilakukan harus dipikirkan dengan baik dan jangan sampai hal ini melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Contoh dari appropriation adalah maraknya logo-logo produk yang mana logonya terlihat mirip satu sama lainnya. Yang kelima ada multitasking. Nah, secara pengertiannya sendiri bisa dibilang bahwa kita dapat mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang bersamaan. Namun, masalahnya di sini kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang lebih penting yang menurut kita lebih diprioritaskan. Salah satu contoh dari multitasking yakni ketika kita sedang mendengarkan materi pembelajaran. Dari sini kita bisa memahami materi yang sedang dijelaskan sambil mencatat poin-poin dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan distributed cognition, di mana kita harus bisa mengikuti perkembangan digital dengan ikut berinteraksi pada media-media yang tersedia. Contoh dari distributed cognition yakni banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fitur Ask Me a Question dan Yes or No untuk menanyakan pendapat kepada para pengikutnya. Lalu yang ketujuh ada collective intelligence, di mana kita harus mengumpulkan beberapa pengetahuan dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain, supaya ditemukan kebenaran ataupun penjelasan dari topik yang sedang dibahas. Salah satu fitur live yang ada di Instagram saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sharing session yang diharapkan para penonton dapat berinteraksi secara langsung dengan penyelenggara live supaya informasi lebih mudah didapatkan. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan itu, kita perlu adanya sebuah judgement. Contoh dari judgement itu sendiri saat kita mendapatkan berbagai informasi dari manapun. Kita tidak boleh menelan informasi tersebut secara mentah-mentah dan harus mencari kebenaran serta keakuratan sumber informasi tersebut. Selanjutnya ada transmedia navigation, di mana kita dituntut untuk mengikuti arus perkembangan media digital supaya kemampuan yang dimiliki juga turut berkembang. Salah satu contoh dari transmedia navigation yakni ketika kita tidak ingin ketinggalan berita dari universitas. Kita bisa mengikuti perkembangan berita yang ada dengan mengikuti akun Instagram universitas. Networking juga diperlukan dalam sebuah pertukaran informasi, karena tanpa adanya networking, kita mau bertukar informasi dengan siapa? Dengan Google? Nah, tapi di Google pun kita mendapatkan informasi dari orang juga. Sehingga mau tidak mau, pengetahuan juga lahir dari adanya networking. Contoh dari networking salah satunya dengan mengikuti program dari salah satu forum besar, baik itu nasional maupun internasional. Dari situlah relasi akan terbentuk. Lalu yang terakhir ada negosiasi. Bisa dibilang negosiasi merupakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Jadi, orang-orang yang kita kenal di dunia digital, pastinya mereka mempunyai informasi yang beragam dalam suatu mosi yang sama. Contoh dari negosiasi yang biasa dilakukan pada saat akan melakukan proses jual beli online. Biasanya antara penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi, baik itu masalah harga atau lainnya, supaya ditemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa aku sampaikan mengenai participatory theory, skill-skill literasi digital terkait participatory theory, serta contoh dari participatory theory itu sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!